pagi sahabat pertanian. Perkenalkan, saya Geraldo Silaban, Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis Universitas Jambi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan program penyuluhan, yaitu pola penanaman usaha tani. Pola penanaman usaha tani ialah susunan atau strategi penanaman yang akan kita lakukan agar hasil dari lahan yang kita kelola atau usaha tani yang kita kerjakan memberikan hasil yang maksimal. Secara garis besar, pola penanaman usaha tani terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pola penanaman monokultur, dan yang kedua pola penanaman polikultur. Pola penanaman monokultur adalah salah satu cara budidaya di lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu area yang sama. Ini adalah salah satu contoh pola penanaman monokultur. Biasanya pola ini dilakukan dalam strategi penanaman perkebunan. Keuntungan dari pola penanaman monokultur yaitu perawatan dan pemanenannya relatif cepat. Yang berikutnya, pertumbuhan dan hasil cukup besar, di mana tanaman tidak terlalu bersaing untuk mendapatkan unsur hara dari dalam tanah. Sedangkan kelemahan dari pola monokultur ini adalah penyebaran OPT itu berlangsung dengan cepat, di mana organisme pengganggu ini akan dapat menyebar dengan cepat karena menyukai satu jenis tanaman yang kita budidayakan. Kita lanjut ke pola penanaman usaha tani yang kedua, yaitu polikultur. Polikultur adalah cara strategi penanaman menanam lebih dari satu jenis tanaman pada satu areal yang sama. Keuntungan dari pola penanaman polikultur ini yaitu yang pertama, dapat mengurangi serangan organisme pengganggu karena tanaman yang satu memiliki potensi tidak disukai oleh hama tanaman yang satunya lagi. Dan yang kedua, bersifat simbiosis mutualisme. Misalnya polikultur antara kacang-kacangan dengan jagung, di mana tanaman kacang-kacangan ini dapat menyerap unsur nitrogen dan sehingga dapat diserap oleh jagung juga. Selain itu, bintil akar yang ada pada tanaman kacang tanah itu dapat membantu menggemburkan tanah. Keuntungan yang ketiga dari pola penanaman polikultur yaitu hasil panen lebih beragam, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan permintaan pasar. Sedangkan kelemahan dari pola penanaman polikultur ini yaitu terjadinya persaingan tumbuh antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Sehingga dalam hal ini kita akan membutuhkan banyak pupuk atau unsur hara tambahan. Kita lanjut. Pola penanaman polikultur ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tumpang sari atau intercropping. Tumpang sari atau intercropping ialah pola penanaman polikultur secara waktu bersamaan atau periode tanaman secara bersamaan pada satu tempat yang sama. Berikut adalah salah satu contoh teknik pola penanaman tumpang sari antara sayuran hijau dengan cabai. Sayur dan tanaman cabai ditanam secara bersamaan, sehingga saat pemanenan kita memperoleh dua jenis hasil tanaman sekaligus. Yang kedua ada tumpang gilir atau relay planting, yaitu pola penanaman polikultur pada satu areal yang sama namun waktu penanamannya berbeda.
Ini adalah salah satu contoh penerapan relay cropping antara cabai dengan jagung, di mana cabai ditanam setelah beberapa bulan jagung tumbuh. Dan ketika jagung sudah panen, maka cabai mulai tumbuh besar. Yang ketiga itu ada tanaman campuran atau mixed cropping, yaitu pola penanaman polikultur dalam satu lahan yang sama tanpa memperhatikan umur atau aturan tanam yang akan kita lakukan. Misalnya itu dalam satu area itu kita menanam jagung, pohon buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya. Sedangkan pola yang keempat itu ada tanaman bergilir, yaitu pola penanaman polikultur yang dilakukan secara bergilir. Artinya saat tanaman pertama sudah panen, langsung dilakukan penanaman jenis tanaman yang lain. Ini adalah salah satu contoh penerapan sequential cropping, di mana setelah jagung panen dilakukan penanaman kacang panjang tanpa menebang pohon jagung, di mana batang jagung ini akan bermanfaat sebagai tiang panjat bagi kacang panjang.